Hai, annyeonghaseyo yorobun. Jumpa lagi dengan Mimin di Seri Channel yang selalu update dengan drama-drama terbaru, terseru, terviral, terasyik, dan yang pastinya selalu Mimin tampilkan dengan kualitas video ter-HD. Di video kali ini, Mimin akan mengupas alur cerita film Always yang dibintangi oleh So Ji Sub dan juga Han Yo Joo, di mana film ini merupakan film Korea romantis yang menceritakan tentang seorang gadis tunanetra yang bertemu dengan pria misterius. Oke Cingu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita rekap kisah selengkapnya. Siapkan handsfree, mantapkan posisi, dan capcus. Film diawali memperlihatkan seorang pria bernama Chol Min yang sedang bekerja sebagai pengantar galon air mineral. Setelah mendapatkan upahnya, ia pun segera berlari menuju ke suatu tempat, di mana di tempat itu terlihat seorang pria tua yang sudah menunggu kedatangannya. Pria itu memberikan sebuah koran kepada Chol Min dan menyarankan agar Chol Min menjauhi masalah. Kemudian pria tua itu pun pamit karena ternyata saat itu adalah hari terakhir dirinya bekerja sebagai penjaga parkir dan akan digantikan oleh Chol Min. Ketika Chol Min sedang menonton sebuah pertandingan di televisi, tiba-tiba seorang wanita datang dan langsung duduk di sampingnya. Wanita ini bernama Jungwa. Chol Min pun langsung ngajenghok ketika Jungwa tiba-tiba menyodorkan buah jeruk dan makanan kepadanya karena ia tidak mengenal wanita itu. Chol Min kemudian memperhatikan kalau pandangan wanita itu tidak fokus dan langsung mengetahui kalau wanita itu adalah seorang tunanetra. Chol Min akhirnya bicara dan bertanya kepada Jungwa tentang siapa dirinya. Kemudian begitu mendengar suara asing yang tidak dikenalnya, Jungwa langsung terkejut dan bertanya siapa orang yang ada di depannya dan di mana kakek penjaga parkir yang biasanya. Chol Min menjawab kalau si kakek berhenti kerja dan pulang ke kampungnya. Ternyata Jungwa terbiasa menonton drama bersama kakek yang sudah digantikan oleh Chol Min. Karena kini ia tahu si kakek tidak ada, Jungwa pun meminta maaf kemudian pergi dari sana. Melihat Jungwa di luar sedang menunggu hujan reda membuat Chol Min tidak tega. Ia kemudian mengajak Jungwa masuk dan menonton TV bersamanya. Akhirnya mereka berdua menonton sebuah film drama. Lalu karena Jungwa tidak bisa melihat, ia hanya mendengarkan film tersebut sambil menikmatinya. Esok harinya terlihat Jungwa hendak pergi bekerja. Ternyata ia bekerja sebagai seorang customer service di gedung yang sama di tempat Chol Min bekerja sebagai penjaga parkir. Dengan ramah dan sabar, Jungwa melayani seorang pelanggan melalui telepon. Tiba-tiba bosnya datang dan menyentuh pundak Jungwa, kemudian memijatnya. Jungwa terlihat tidak nyaman dengan sentuhan si bos itu, namun ia tetap tersenyum ramah kepadanya. Sementara itu, Chol Min datang ke sebuah tempat latihan tinju, di mana saat itu asisten bos di tempat latihan tersebut sangat terkejut ketika melihat kedatangannya. Di ruang bosnya, Chol Min bersujud dan meminta maaf kepada bosnya karena dulu ia tiba-tiba menghilang dari dunia tinju. Namun bosnya sama sekali tidak mempedulikan Chol Min. Si bos melihat Chol Min dengan penuh kebencian dan pergi dari ruangannya. Saat itu Chol Min hanya bisa menunduk sedih ketika bosnya pergi mengacuhkannya. Si asisten lalu membawa Chol Min keluar dan memperkenalkan Chol Min kepada para petinju lainnya. Ternyata Chol Min ini dulu adalah seorang juara MMA pada tahun 1999. Ketika si asisten sedang bercerita, tiba-tiba seorang petinju lain muncul dan langsung memotong pembicaraan mereka. Dan dia adalah Min Tae-sik, orang yang sudah dikalahkan oleh Chol Min saat di final MMA. Tae-sik menyapa Chol Min dengan sangat dingin dan Chol Min pun kaget melihat Tae-sik berada di tempat itu. Si asisten lalu memberitahu Chol Min kalau Tae-sik sekarang bukanlah Tae-sik yang dulu yang pernah ia kalahkan. Dia sekarang adalah bintang yang sedang naik daun. Malam harinya Jungwa datang lagi ke pos jaga untuk menonton drama.
Ia meminta jendela di sana agar dibuka karena hidungnya lebih sensitif dari orang lain. Mendengar itu, kemudian Cholmin pun membuka jendelanya. Lalu Junghwa terlihat bertanya apakah Cholmin habis berolahraga. Cholmin yang menyadari bahwa bau tak enak itu adalah bau kakinya segera memakai kembali sepatunya untuk menutupi bau tersebut. Saat hendak pulang, Junghwa memperkenalkan namanya kepada Cholmin sambil mengulurkan tangannya. Cholmin kemudian menjabat tangan Junghwa dan dari situ Junghwa bisa merasakan tangan Cholmin yang sangat kasar sehingga hal itu membuat Junghwa sangat penasaran tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Cholmin. Suatu malam Cholmin berjaga di posnya sambil menunggu Junghwa keluar dari kantornya. Ia melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan Junghwa dengan membuka jendela dan menyiram bunga di pot serta mengibas-ngibaskan jaketnya takut Junghwa mencium lagi bau tak enak darinya. Cholmin lalu menutup matanya dan mendengar langkah kaki Junghwa yang mendekat dan ia pun tersenyum senang mendengar langkah kaki itu. Setelah Junghwa sampai di pos jaga, mereka pun mulai menonton drama dan Junghwa begitu larut dalam cerita drama tersebut. Saat Junghwa berjalan pulang, tiba-tiba sebuah mobil keluar dari tempat parkir. Karena Junghwa menghalangi jalan, mobil itu pun membunyikan klakson dan hampir saja menabraknya. Junghwa lalu terjatuh dan menabrak tumpukan botol minuman hingga pecah. Saat tangan Junghwa hampir menyentuh pecahan kaca tersebut, Cholmin menghentikannya dan membantu Junghwa untuk berdiri. Ia kemudian mengajak Junghwa duduk dan melihat kondisi kaki Junghwa terkilir. Melihat kakinya terkilir, Cholmin akhirnya membawa Junghwa ke rumah sakit untuk mengobatinya. Setelah kaki Junghwa selesai diobati, Cholmin kemudian mengantar Junghwa pulang. Karena selama ini Cholmin tidak pernah memberitahukan namanya, Junghwa terlihat sangat penasaran, lalu akhirnya Cholmin pun memperkenalkan namanya. Junghwa yang memegang tangan Cholmin sambil terpincang-pincang meminta agar mereka beristirahat sebentar karena kakinya terasa sangat sakit. Akan tetapi Cholmin malah menawarkan diri untuk menggendong Junghwa sampai ke apartemen. Dan saat itu hubungan mereka pun terlihat semakin dekat. Ketika mereka pergi untuk menonton konser, Junghwa menggelengkan kepalanya untuk menikmati alunan lagu, sedangkan Cholmin menggoyangkan kepalanya mengikuti gerakan Junghwa. Melihat hal ini, kita pun dibuat baper oleh mereka ya Cingu. Keesokan harinya, Junghwa menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasanya. Ia terlihat melayani telepon keluhan pelanggan dengan penuh kesabaran. Sementara itu, Cholmin menemui kembali asisten dan bosnya di tempat latihan tinjunya sembari makan di tenda pinggir jalan dan suasana di antara mereka pun terlihat sangat canggung. Si bos lalu menanyakan kemana Cholmin selama ini dan di situ Cholmin pun menceritakan masa lalunya. Cholmin berkata bahwa dirinya pernah dipenjara selama 4 tahun karena suatu kejadian dan mereka pun terlihat kaget mendengar hal itu. Kemudian kita diajak flashback ke masa lalu Cholmin, di mana saat itu ketika Cholmin sudah tidak bermain tinju lagi, ternyata ia bekerja sebagai debt collector untuk seorang rentenir. Suatu malam Cholmin menunggu targetnya di depan sebuah toko. Kemudian terlihat seorang pria lewat dan Cholmin pun langsung mendekatinya. Si pria yang melihat Cholmin segera melarikan diri. Kemudian saat pria itu merasa terpojok, ia berusaha melawan, akan tetapi Cholmin jauh lebih kuat darinya. Cholmin kemudian menghajar si pria sampai babak belur, lalu ia membawa pria tersebut ke apartemennya. Si pria terlihat melemparkan beberapa uang koin kepada Cholmin karena hanya itu uang yang ia punya. Lalu saat Cholmin ingin menghajarnya lagi, tiba-tiba terdengar seseorang menggedor pintu dari luar. Scene lalu kembali ke saat ini. Terlihat Junghwa baru pulang ke apartemennya dan ketika membuka pintu, ia sangat terkejut saat mendengar suara seseorang sedang berada di sana. Ternyata orang itu adalah bosnya yang sudah menunggu Junghwa dari tadi. Si bos datang ke sana karena selama ini Junghwa selalu menolaknya. Ia tiba-tiba masuk ke apartemen Junghwa dan mendekatinya. Si bos berusaha memeluk Junghwa, akan tetapi Junghwa segera melawan dan tanpa sengaja melukai wajahnya. Hal tersebut pun tentu saja membuat si bos marah dan langsung menampar Junghwa.
Kemudian saat si bos hampir saja memperkosanya, untungnya Cholmin segera datang dan menghajar pria tersebut. Akan tetapi si bos berusaha menghindar dan memberitahu Cholmin kalau ia adalah bos Junghwa. Namun Cholmin tidak peduli dan terus memukulinya. Kemudian ia pun mencekik lehernya, yang kemudian Junghwa meminta Cholmin untuk menghentikannya. Setelah si bos pergi, Cholmin segera mengecek keadaan Junghwa. Namun bukannya berterima kasih, Junghwa malah marah kepada Cholmin karena apa yang dilakukan Cholmin bisa membuat Junghwa dipecat dari kantornya. Kemudian keesokan harinya setelah Cholmin selesai memarkir mobil, terlihat Junghwa sedang menunggu di depan pos jaga. Ia memberitahu Cholmin kalau dirinya sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya. Suatu hari, Cholmin menunggu di depan kamar apartemen Junghwa sambil membawa seekor anak anjing. Saat Junghwa keluar, ia langsung menyerahkan anak anjing itu kepadanya. Junghwa terlihat sangat senang dan langsung menggendong anak anjing itu. Di mana saat itu Cholmin meminta Junghwa agar jangan tinggal sendirian lagi dan tinggal bersama anak anjing itu, agar anak anjing itu bisa menjaganya saat besar nanti. Kemudian Cholmin membawa Junghwa ke sebuah danau. Di sana Cholmin memberitahu Junghwa kalau ia dibesarkan di panti asuhan di dekat danau tersebut. Saat Cholmin kecil, ia dan teman-temannya pergi ke danau untuk menangkap ikan dan berenang. Namun panti asuhan itu tenggelam karena banjir. Dan danau itu adalah satu-satunya tempat di mana Cholmin ingin kembali dan satu-satunya tempat yang bisa ia tuju. Mendengar cerita Cholmin, tiba-tiba Junghwa meminta tolong untuk dicarikan sebuah batu. Cholmin lalu memberikan sebuah batu kecil berwarna putih, sementara Junghwa menemukan batu kecil berwarna hitam belang. Junghwa berkata bahwa ia akan menganggap batu itu sebagai Cholmin dan akan selalu membawa batu itu bersamanya. Ia juga meminta agar Cholmin menganggap batu satunya sebagai Junghwa dan selalu membawa batu itu bersamanya. Kemudian Junghwa menyerahkan batu putih itu kepada Cholmin dan menggenggam tangannya. Cholmin pun terlihat membalas genggaman itu sambil tersenyum dan mereka pun mulai berpacaran. Suatu hari Cholmin datang dan mengejutkan si bos dan asistennya karena ia memutuskan untuk kembali bermain tinju. Setelah mengambil keputusan itu, Cholmin lalu memulai hari-harinya dengan semangat. Ia bekerja dan berlatih tinju serta melakukan kencan dengan Junghwa. Cholmin juga terlihat merenovasi kamar apartemen milik Junghwa. Setelah cukup berlatih, Cholmin kemudian terlihat bertanding dan menang dengan mudah. Bahkan ada yang pernah ia kalahkan hanya dengan satu pukulan saja. Sementara Cholmin bertanding, Junghwa melewati hari-harinya dengan mencuci baju Cholmin, mencoba memakainya dan menyemprot sepatu Cholmin agar tidak bau. Junghwa kini juga menjadi terapis pribadi Cholmin, di mana setelah Cholmin bertanding, ia pasti memijat punggung Cholmin dan mereka pun menghabiskan waktu bersama dengan penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, Junghwa mengajak Cholmin mengunjungi rumah duka tempat abu kedua orang tuanya bersemayam. Lalu ia memperkenalkan kedua orang tuanya kepada Cholmin dan Cholmin pun langsung membungkuk hormat kepada abu mendiang orang tua Junghwa. Junghwa lalu menceritakan kepada Cholmin bagaimana dia bisa sampai buta dan kedua orang tuanya bisa meninggal. Kemudian scene pun berpindah ke masa lalu, di mana saat itu Junghwa dan kedua orang tuanya sedang berada di dalam mobil untuk liburan. Terlihat Junghwa saat itu sedang menyetir dan kedua orang tuanya duduk di kursi belakang. Dalam perjalanan, tanpa sengaja Junghwa melihat seseorang yang tubuhnya terbakar yang jatuh dari kamar atas sebuah gedung. Saat perhatiannya teralih, Junghwa tidak melihat truk yang datang dari arah berlawanan dan membuat mobilnya pun terpental lalu menabrak mobil lain sampai terbalik. Di rumah duka, Cholmin sangat terkejut mendengar cerita Junghwa. Cerita itu membuatnya teringat saat ia ingin menghajar orang yang dahulu punya utang tetapi terhalang oleh gedoran pintu. Ternyata yang menggedor pintu itu adalah polisi karena ada seseorang yang melapor.
Polisi memerintahkan Cholmin untuk membuka pintu dan saat itulah pria yang tadi dihajarnya menyiram tubuhnya dengan minyak tanah. Kemudian pria itu pun membakar tubuhnya dan melompat keluar jendela. Cholmin berusaha menyelamatkan pria itu, akan tetapi api dengan cepat menjalar ke tangannya dan membuatnya terpaksa melepaskan pria tersebut. Tepat setelah pria itu terjatuh, Cholmin melihat sebuah kecelakaan mobil di jalan. Di dalam mobil itu, Jungwa merasa kalau pandangan matanya mulai kabur. Di tempat latihan tinjunya, Cholmin menangis sesegukan dan menyadari kalau dialah yang telah membuat Jungwa kecelakaan dan membuat orang tuanya meninggal. Karena merasa bersalah, Cholmin meninju bantal tinjunya tanpa pelindung sampai membuat tangannya terluka. Ia pun terduduk dan menangis sejadi-jadinya di tempat latihan tinju tersebut. Ketika pulang, Cholmin mendapati rumahnya sangat berantakan. Cholmin yang khawatir kemudian mencari dan memanggil Jungwa, akan tetapi di rumah itu hanya ada anjingnya. Kemudian Cholmin berlari ke rumah sakit dan terlihat sangat lega saat menemukan Jungwa sedang duduk di sana. Cholmin lalu datang menemui dokter mata dan di situ dokter memberitahunya kalau mata Jungwa tidak bisa melihat karena kornea matanya cedera. Akan tetapi dokter berkata kalau Jungwa terus membiarkan matanya seperti itu, ia bisa kehilangan matanya selamanya. Dokter pun mengatakan bahwa sebenarnya ada cara lain agar Jungwa bisa melihat lagi. Akhirnya Cholmin datang ke sebuah klub malam untuk menemui Tae-sik. Di situ Cholmin mengutarakan maksudnya, yaitu meminta pinjaman sebesar 30 juta won kepada Tae-sik karena ia butuh uang secepatnya. Sebelum Cholmin pergi, Tae-sik memberikan sebuah solusi agar ia bisa mendapatkan uang banyak. Akhirnya Cholmin membujuk Jungwa agar ia mau melakukan operasi karena dokter bilang kalau kornea mata bisa dibeli di Amerika. Kemudian Cholmin terlihat menemui seorang bos mafia dan si bos mafia itu memperingatkan kalau apa yang akan dilakukan Cholmin nanti akan sangat berbahaya. Tapi Cholmin yakin kalau ia mampu menanganinya. Si bos mafia lalu memberinya uang dengan syarat Cholmin harus bertanding. Ia juga memberitahu Cholmin kalau pertandingan yang akan dilakukannya nanti sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan pertandingan biasanya. Hanya saja mereka tidak boleh ketahuan oleh pemerintah Thailand karena mereka bisa terlibat masalah besar. Setelah itu, Cholmin kemudian mengemasi semua barangnya dari apartemen Jungwa untuk menghilangkan jejaknya. Ia teringat akan perkataan si bos mafia kalau orang-orang itu sangat berbahaya dan jika sampai menemukan kekasih atau kerabatnya, maka mereka pasti akan melukainya. Akhirnya, Cholmin pun membakar semua barang-barangnya termasuk KTP-nya. Keesokan harinya, Cholmin mengantar Jungwa masuk ke ruang operasi. Sebelum masuk ke ruang operasi, Jungwa meminta Cholmin agar tidak pergi dan menunggunya. Mendengar hal itu, mata Cholmin pun terlihat berkaca-kaca. Cholmin kemudian menemui seseorang yang memberinya sebuah paspor dan identitas baru dengan nama Kim Hak Son. Singkat cerita, Cholmin pun sampai di Thailand dan di sana ia akan menjalani pertarungan maut demi menembus uang yang telah dipinjamnya. Ternyata itu adalah pertandingan ilegal tempat para penjudi mempertaruhkan uang mereka. Cholmin diharuskan bertarung sampai menang atau mati, dan dengan susah payah akhirnya ia memenangkan pertandingan itu. Tapi kemenangan itu justru membuat seseorang kesal dan berniat mencelakakan Cholmin. Sementara itu, Jungwa sudah diperbolehkan membuka perban di matanya. Ia menangis haru saat matanya bisa melihat tangannya sendiri, namun ia sendirian di rumah sakit tanpa ada Cholmin di sisinya. Setelah selesai bertanding, Cholmin menelpon rumah sakit untuk menanyakan hasil operasi Jungwa. Pihak rumah sakit memberinya sebuah kabar baik dan Cholmin terlihat mengucapkan banyak terima kasih setelah mendengar operasinya berhasil. Tiba-tiba dengan kecepatan tinggi sebuah mobil datang menabrak Cholmin. Tidak berhenti di situ, ketika mengetahui Cholmin masih hidup, mereka menusuk punggungnya hingga ia terkapar tak sadarkan diri.
Di sisi lain, Junghwa terlihat senang karena matanya bisa melihat. Namun ia juga merasa sedih karena ia belum mendapat kabar dari Cholmin. Junghwa bahkan berinisiatif mendatangi polisi untuk melaporkan kehilangan Cholmin. Scene berpindah ke 2 tahun kemudian, di mana saat ini Junghwa telah memiliki usaha sendiri, yaitu toko kerajinan dari tanah liat. Ia juga sering pergi ke rumah sakit untuk membantu pasien dengan keahlian memijatnya. Singkat cerita, Junghwa pergi ke rumah sakit untuk memijat para pasien di sana. Ia terlihat mendatangi seorang kakek yang mengeluh kalau badannya sakit semua. Saat mendengar suara Junghwa, pasien di sebelah langsung menoleh untuk melihatnya, dan pasien itu ternyata adalah Cholmin. Ia sangat terkejut ketika melihat wajah Junghwa, namun ia menahan diri untuk tidak bersuara dan kembali memalingkan wajahnya. Ia melakukan hal itu karena tidak ingin dirinya menjadi beban bagi Junghwa, karena sekarang ia sudah menjadi orang cacat akibat kejadian saat itu. Junghwa lalu mendatangi Cholmin. Akan tetapi ia tidak mengenali Cholmin karena ia memang belum pernah melihat wajah Cholmin. Ia pun menawarkan diri untuk memijat Cholmin. Mata Cholmin pun terlihat berkaca-kaca, namun Junghwa sama sekali tidak mengenalinya dan hanya tersenyum kepadanya. Junghwa lalu membalikkan tubuh Cholmin sampai tengkurap dan mulai memijat punggungnya. Saat ia mulai memijatnya, tangan Cholmin sangat gemetar dan terlihat menggenggam sesuatu dengan sangat erat. Ketika sedang memijat, entah kenapa Junghwa merasa punggung orang tak dikenal itu seperti punggung Cholmin yang pernah ia pijat. Kemudian ia segera melihat papan nama pasien, namun ia sangat kecewa karena di papan itu tidak tertulis nama Cholmin, melainkan Kim Hak-son. Sementara itu, Cholmin terlihat berusaha keras untuk menahan tangisnya. Setelah selesai memijat, Junghwa mendoakan kesembuhan Cholmin lalu pamit untuk pergi. Melihat Junghwa pergi, Cholmin melepaskan genggaman tangannya dan menjatuhkan batu pemberian Junghwa. Ia menangis dan terharu karena akhirnya Junghwa bisa melihat dan hidup dengan normal. Seminggu kemudian, Cholmin keluar dari rumah sakit. Kini ia tidak bisa berjalan dengan normal lagi karena kakinya cacat sebelah. Dengan berjalan menggunakan tongkat, ia akhirnya menemukan toko milik Junghwa, di mana di toko itu Cholmin melihat kura-kura pemberiannya dan membeli bunga kesukaan Junghwa. Saat berjalan pergi, tiba-tiba seekor anjing menggonggong dan berlari ke arahnya hingga membuat dirinya terjatuh. Junghwa pun sangat terheran melihat anjingnya itu dan kemudian meminta maaf kepada Cholmin karena telah terganggu oleh anjingnya. Lalu Junghwa seperti mengenal Cholmin sebagai pasien yang pernah dipijatnya, namun Cholmin hanya tersenyum dan menunduk sambil berjalan untuk pergi. Ketika Cholmin pergi, si anjing seperti tidak rela melepaskan tuannya. Namun Junghwa segera menenangkannya agar si anjing tidak mengikuti Cholmin. Cholmin pun kemudian berjalan pelan sambil menahan tangisnya. Lalu saat di toko, Junghwa merasa heran karena kura-kuranya telah hilang. Ditambah lagi si anjing terus saja menggonggong seperti ingin keluar mengejar Cholmin. Melihat itu, Junghwa mulai menyadari dan berpikir kalau pria bertongkat itu adalah Cholmin. Junghwa pun menangis dan berlari mencari Cholmin. Ia terus berlari dan menangis sejadi-jadinya, tetapi tetap tidak bisa menemukan Cholmin. Junghwa lalu mencoba menghubungi rumah sakit untuk menanyakan keberadaan Cholmin, tapi pihak rumah sakit mengatakan kalau ia sudah keluar seminggu yang lalu. Junghwa hampir putus asa mendengarnya dan mulai berpikir serta mengingat-ingat kembali tempat yang sering dikunjungi oleh Cholmin. Di sisi lain, Cholmin ternyata berada di pinggir danau. Di danau itu, ia melepaskan kura-kura peliharaannya dan mengingat kembali kenangannya bersama Junghwa. Ia lalu menghampiri sebuah meja yang di atasnya terdapat tulisan Braille yang ditulis oleh Junghwa. Tak lama kemudian terdengar seseorang memanggil namanya tepat dari belakang. Di sana Junghwa berkata kalau ia tahu Cholmin akan datang ke sana.
Dengan menangis, Junghwa menyesal dan meminta maaf karena tidak mengenali orang yang sangat dicintainya. Junghwa lalu menatap Cheolmin sambil meraba wajahnya. Cheolmin terus menunduk, tidak berani menatap wajah Junghwa, namun akhirnya ia memberanikan diri ketika Junghwa memintanya. Mereka kemudian saling menatap seolah ingin melepas rasa rindunya. Saat itu mereka sama-sama menangis dan Junghwa memeluk Cheolmin dengan sangat erat. Cheolmin pun membalas pelukan Junghwa dan mengatakan bahwa ia sangat mencintainya. Dan film ini pun berakhir bahagia dengan bertemunya Junghwa dan Cheolmin di tempat di mana mereka pertama kali mulai menyadari tentang perasaan mereka. Dari film ini kita bisa belajar untuk tidak memandang fisik jika mencintai seseorang, tapi cintailah seseorang dari kebaikan dan ketulusan hatinya. Selain itu, film ini juga mengajarkan kita untuk rela berkorban demi orang yang kita sayangi. Oke Cingu, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mimin ya, biar Mimin lebih semangat bikin konten-konten selanjutnya. Kamsahamnida, bye-bye.